Oke, kita akan masuk ke bahan KTK 4. Kita akan baca ada 3 perikop. Mazmur 22 ayat 12 sampai 22, terus Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 dan Matius 4 ayat 1 sampai 11. Abang pengen minta Yuni baca Matius 22 ayat 12 sampai 22, terus Ruth Yesaya 53 ayat 1 sampai 12, Nancy Matius 4 ayat 1 sampai 11 ya. Oke, pertama Yuni. Mazmur 22 ayat 12 sampai 22. Silakan dibaca, Di. Sedang Mazmur 22 ayat 12 sampai 21. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari basan mengepung aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dan cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Oke, Abang mau highlight ya, jangan lupakan ya beberapa ayat penting di sini. Ya, di sini pemazmur itu uh, seakan-akan ngomong sama Tuhan, dia bilang, mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum, ya seperti air aku tercurah, tulangku seperti mau lepas, hatiku itu hancur kayak lilin, ya hancur dadaku, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit, mulutku debu maut kalau takkan debu maut kalau takkan aku dalam debu maut. Terus aku kayak mau dibantai seperti anjing-anjing, tulangku lepas ya dapat kuhitung, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagikan pakaianku, menertawakan aku dan seterusnya. Oke, itu dari Mazmur 22. Selanjutnya, ready ini agak sulit. Selanjutnya di Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Silakan, Ruth. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dia kena Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penanahan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat.
sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepada orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Oke, ya di sini dibilang ya beberapa ayatnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Dia seperti domba yang dibawa ke dalam pembantaian. Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba, dia nggak mengeluh. Ya, dan eh, cukup banyak ya sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Jadi dia nggak terlalu dipikirkan oleh banyak orang, tetapi dia tetap setia. Dia menjadi korban penebusan salah. Dia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan seterusnya. Oke, Allah akan berkenan kepada dia. Dari Mazmur 22 dan Yesaya 53 dapat ya gambarnya tentang apa ya? Oh, oke. Mazmur Matius 4 ayat 1 sampai 11 silakan Dik, Nancy. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihat, lah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oke, perikop terakhir ini dia tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Abang rasa semuanya tahu ini. Dia 3 kali Yesus dicobai setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi dia lapar dan haus. Dan ada 3 ya. Yang pertama tadi mengubah batu jadi roti. Terus datang melompat dari bumbungan bait Allah. Terus datang untuk ini ya menyembah iblis biar kemuliaan dunia ini dia dapatkan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas perikop kita ya dari KTK, KTK 4. Syarat-syarat menjadi murid Kristus. Tujuannya, anggota mengerti syarat-syarat menjadi murid Kristus, dan yang kedua, anggota mengerti arti salib bagi seorang murid Kristus. Oke. Pemahaman Alkitab, kita akan membaca dari Markus 8 ayat 31 sampai 38. Dari Markus 8 ayat 31 sampai 38. Markus 8 ayat 31 sampai 38, Abang baca untuk kita ya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia.
Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Oke, nah kali ini kita akan bahas ya di ketika keempat, itu judulnya tadi syarat-syarat mengikuti Kristus ya, syarat-syarat mengikuti Kristus. Nah, jadi kemarin kita udah bahas ketika pertama, dua, tiga, terus sekarang yang keempat ya. Kalau adik-adik lihat di dalam Alkitab atau mungkin di dalam Alkitab elektronik, nanti kalau adik-adik lihat ini kan Markus 8 ayat 31 sampai 38 ini. Kalau kalian lihat judulnya yang di atas, setelah teks ini ada lagi peristiwa yang sama kayak di KTK 1, yaitu peristiwa eh, Yesus itu berbincang dengan Petrus dan para murid, yang waktu itu Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias di peristiwa Kaisarea Filipi. Itu ya. Jadi teks ini dia Markus sengaja mendekatkan apa yang kita bahas ini dekat dengan KTK 1. KTK 1 itu soal ketuhanan Kristus ya. Jadi di KTK 1 dia di Markus 8 di ayat yang ada di perikop yang ada di ayat teks kita ini itu bicara soal Petrus yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias anak Allah. Sampai waktu itu Yesus bilang, "Berbahagialah engkau Petrus, karena bukan manusia yang mengatakannya, ya, tetapi Allah, tetapi Roh Kudus yang memampukanmu untuk memahami bahwa Yesus itu, bahwa aku itu adalah Mesias." Gitu ya. Jadi dengan sengaja Markus membuat itu untuk menggambarkan bagaimana Petrus itu sangat cepat berubah. Dia sangat cepat berubah dari yang awalnya dia percaya, lalu dia punya banyak alasan untuk meragukan Kristus. Di awal, dia memang percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ya, percaya. Para murid juga percaya. Karena memang pemahaman mereka waktu itu memang belum sempurna, jadi belum sempurna. Tapi Petrus meyakini bahwa Yesus itu Mesias. Dia udah lama dinubuatkan, udah lama dijanjikan. Ya kayak tadi udah kita baca di Mazmur 22, Yesaya 53, udah banyak nubuat tentang Yesus yang akan datang menjadi Mesias, menjadi penyelamat. Dan tadi karakteristiknya, penderitaan yang dialami, itu sama persis dengan penderitaan yang akan dialami oleh Mesias itu. Gitu ya. Nah, cuma waktu itu kemungkinan Petrus dan banyak para murid juga hanya beranggapan, ya belum sempurna pemahaman mereka. Mereka masih beranggapan bahwa Mesias itu ya penyelamat yang akan membebaskan mereka dari persoalan politik. Kemarin udah kita bahas. Ya, mereka lagi dijajah Romawi. Mungkin biar Mesias datang hanya untuk membebaskan kita dari penjajahan Romawi, sehingga kita bebas, sehingga kita merdeka, dan kita bisa jadi bangsa yang utuh. Kayak gitu ya, kita bebas menjalankan kewajiban kita. Tetapi ternyata Yesus itu punya maksud yang lain, ya. Bukan seperti apa yang dipikirkan oleh Petrus. Nah, sekarang kita melihat apa yang dikatakan di dalam teks ini, di ayat pertama, ya, Markus 8 ayat 31, dikatakan, "Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka." Ingat peristiwa ini setelah Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus mengajar waktu itu kepada para murid. Dan dia mengatakan bahwa anak manusia, Mesias itu, dia harus menanggung banyak penderitaan. Yang pertama, harus menanggung banyak penderitaan. Yang kedua, Mesias itu harus ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Dan dibunuh.
Ya, pertama, dia harus menanggung banyak penderitaan. Yang kedua, dia ditolak dan dibunuh. Dan yang ketiga, dia bangkit di sini ya, berarti dia juga harus mati sesudah 3 hari. Ya, jadi itu yang diajarkan ya. Diajarkan Yesus bahwa Mesias itu dia memang akan menyelamatkan gitu ya, tetapi dia harus menanggung banyak penderitaan. Ya, dia harus dibunuh, ditolak, bahkan harus sampai mati. Dia mati dan bangkit di hari yang ketiga. Dari situ akhirnya Yesus mengingatkan para murid bahwa ada loh ya sesuatu yang belum kalian pahami soal kedatangan Mesias itu. Mesias itu dia nggak hanya akan membebaskan, membuat kita bersuka cita, membuat kita terbebas ya dari banyak hal yang mengikat kita. Tetapi Mesias itu juga dinubuatkan dia itu akan menanggung banyak penderitaan, banyak kesulitan. Bahkan dia menanggung rasa malu yang harusnya kita tanggung. Dia menanggung banyak kesulitan, bahkan tadi kalau dikatakan di Yesaya 53, Mazmur 22 juga, dia kayak dibantai sampai tulangnya itu mau lepas rasanya. Itu hal yang harus ditanggung oleh Mesias, penderitaan dan keadaan malu yang harus dia tanggung. Dia dipermalukan dalam peristiwa penyaliban itu. Ya, jadi dikatakan bahwa anak manusia dia harus menanggung itu. Kenapa? Bukan karena Yesus itu berdosa ya. Bukan karena Yesus memang pantas untuk dihukum. Bukan karena Yesus memang pantas untuk dipermalukan atau bahkan ditolak. Yesus nggak pantas. Karena Yesus satu-satunya pribadi atau bahkan juga yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia Tuhan, dia sepenuhnya manusia, dan dia tidak berdosa. Itu sebabnya dia tidak layak untuk menanggung itu semua, karena dia sungguh-sungguh benar. Tetapi dia harus. Kenapa? Di dalam katekismus, kalau adik-adik baca ya di katekismus Heidelberg, kenapa pada akhirnya ada neraka, ada hukuman kekal? Karena kita manusia, karena kita ciptaan, berbuat dosa kepada pribadi atau kepada oknum yang tidak berdosa. Kita berdosa kepada oknum tertinggi yang tidak berdosa. Sehingga kita layak untuk mendapatkan hukuman tertinggi. Ya, kalau di Katekismus Heidelberg itu ada pertanyaannya, ada pernyataannya. Kenapa harus ada neraka? Karena kita berdosa kepada pribadi tertinggi, pribadi yang termulia. Itu sebabnya harus ada penghukuman tertinggi pula. Jadi, kenapa ya Yesus harus bahwa anak manusia itu harus menanggung banyak penderitaan? Ya, dia harus menanggung penderitaan di kayu salib. Karena nggak ada cara lain. Pengampunan terhadap dosa tertinggi, pengampunan terhadap hukuman tertinggi, hanya bisa diatasi oleh pribadi tertinggi yang tidak berdosa. Jadi manusia yang berdosa nggak bisa menanggung dosa yang dia lakukannya. Ya, nggak bisa. Karena apa? Ya karena kita akan mendapatkan hukuman kekal. Kita nggak akan mendapatkan pengampunan, kita akan mendapatkan kebinasaan. Itu sebabnya anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, harus menanggung banyak kesulitan. Kenapa tadi? Ya, karena ada hukuman kekal. Kenapa ada hukuman kekal? Karena kita seluruh ciptaan itu telah jatuh dan berbuat dosa kepada pribadi tertinggi, pribadi yang termulia, sehingga kita layak mendapatkan hukuman tertinggi pula. Jadi kayak mana caranya untuk mendapatkan pengampunan? Nggak ada cara lain. Pribadi yang tertinggi itu pula lah satu-satunya yang berhak untuk menanggung dosa kita. Itulah Yesus Kristus. Ya, jadi bukan karena Yesus layak, bukan karena Yesus layak ditolak, layak untuk menanggung penderitaan, layak untuk bahkan sampai mati dibunuh. Yesus nggak layak karena dia pribadi yang sangat kudus, pribadi yang suci. Tapi karena dosa kita lah. Ya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid. Jadi anak manusia itu, Mesias itu, dia tidak hanya akan melakukan pembebasan kepada kita. Dia nggak hanya akan membuat kita terbebas dari hukuman politik, tanggung jawab kita kepada Romawi, terus akhirnya kita merdeka sebagai suatu bangsa. Nggak hanya sesederhana itu. Ya, tetapi Tuhan Yesus datang melakukan pemulihan secara utuh, menanggung banyak penderitaan, kesulitan, cacian, makian, atau bahkan sampai malu karena dosa-dosa kita. Itu yang dikatakan Yesus kepada para murid. Waktu Yesus mengatakan itu kepada para murid,
Ya, Yesus mengatakan dengan terus terang. Ya, dia menyampaikan apa yang dinubuatkan. Jadi, perhatikan di sini, Dik. Yesus itu, dia firman Allah, dia menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan melalui Taurat yang dituliskan sejak ribuan tahun yang lalu. Ya, bahkan sebelum peristiwa ini terjadi, Yesus itu telah lama dinubuatkannya. Atau bahkan Allah itu telah lama berjanji akan menubuatkan bahwa akan datang Mesias. Perhatikan ini. Tuhan itu dia sangat menepati janjinya kepada kita. Ya, tetapi manusia dengan mudahnya itu hanya gampang berjanji sama Tuhan. Tetapi kita seringkali melupakan janji yang udah kita bilang sama Tuhan. Tapi Tuhan nggak kayak gitu ya. Dia ingat janjinya. Dia ingat bahwa nubuat yang akan dia genapi itu melalui Kristus itu akhirnya terjadi. Nubuat yang dia katakan ribuan tahun sebelumnya itu tergenapi melalui Kristus. Jadi Yesus itu ya itu adalah firman Allah yang menggenapi seluruh firman Tuhan. Jadi Tuhan kita itu sangat mengingat janjinya kepada kita. Jadi marilah kita jadi orang, jadi manusia yang nggak hanya sekedar berjanji sama Tuhan. Nggak hanya dengan mudahnya kita nangis sama Tuhan, tapi kemudian beberapa waktu lamanya kita langsung lupa. Kita langsung mengabaikan Tuhan. Ya Tuhan nggak kayak gitu. Jadi Tuhan ingat janjinya. Jadi itu yang dikatakan oleh Yesus ya. Aku ini datang untuk menggenapi firman Allah. Seperti itu ya. Dengan banyak penderitaan yang akan kutanggung. Aku akan dibunuh, aku akan ditindas, aku akan ditolak, aku akan dipermalukan oleh dunia ini. Itu yang dikatakannya. Dikatakan Yesus dengan terus terang. Kepada siapa? Kepada Petrus. Ya. Lalu apa yang terjadi? Petrus itu marah. Ya, dia menarik Yesus dan menegur dia. Kenapa ya kira-kira? Kenapa kira-kira Petrus sebagai murid itu marah dan menegur Tuhan Yesus? Kenapa? Karena Petrus tahu kalau gurunya menanggung banyak penderitaan, kalau gurunya menanggung banyak kesulitan, bahkan mati, dipermalukan, ditolak, dihina, karena Petrus tahu kalau gurunya mengalami itu, dia juga akan mengalami hal yang serupa. Jadi itu yang diketahui oleh Petrus ya, dan menariknya Petrus itu justru marah, ya. Dia nggak tahu dia sedang berbicara atau bahkan berhadapan dengan siapa. Kenapa? Kenapa dia marah? Kenapa dia kesal sama Tuhan yang ngomong kayak gitu akan menanggung banyak penderitaan? Karena Petrus itu pengecut. Karena dia nggak berani untuk berhadapan dengan apa yang akan dialami oleh Yesus. Ada nggak ya kita kayak gitu? Waktu Yesus datang dan mengatakan bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan, menanggung banyak kesulitan, bahkan sampai dipermalukan, dia ditindas, dia dianggap seperti domba tadi, seperti domba yang akan dibawa ke dalam pembantaian. Petrus itu cukup menjadi orang yang pengecut di dalam pembahasan ini. Ada nggak ya kita jadi murid yang waktu Yesus ngomong gitu kita dengar, ya, dan kita mau merelakan hidup kita untuk mau seperti Kristus? Atau kita jadi kayak Petrus, jadi ketika Tuhan yang menyatakan hal yang akan dia kerjakan, ya Petrus itu memilih untuk menolak, ya, meninggalkan Yesus. Ya, dia cukup menjadi orang yang pengecut di sini. Dan memang akhirnya terjadi juga ya di peristiwa sebelum ayam berkokok itu dia menyangkali Yesus memang. Ada nggak ya kita kayak gitu? Ya ketika tahu ternyata bahwa Yesus itu akan menanggung banyak kesulitan dan akan terimbas sama kita. Kita akan dipermalukan oleh dunia ini, kita akan bahkan sampai mati, ya seperti apa yang dialami oleh Yesus. Ada nggak ya kita menjadi Petrus yang pengecut di dalam uh, hubungannya sama Tuhan? Dia nggak mau mengalami apa yang dialami oleh Yesus. Karena apa? Ya pasti muridnya juga akan kena. Kalau gurunya kena, muridnya juga akan kena. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula ya. Kehidupan jemaat mula-mula, kalau kalian tahu di abad pertama, orang Kristen itu mereka banyak yang mati martir. Bahkan kalau kita lihat bagaimana di masa Kaisar Nero, Caligula, orang Kristen itu banyak yang akhirnya yang mereka menunjukkan iman mereka. Sekalipun orang Romawi itu, kaisar-kaisar Romawi, itu nggak mau percaya sama Tuhan Yesus, tapi mereka tetap mau bersaksi. Bahkan sampai sampai Nero itu dia merekayasa suatu kegiatan di Romawi sampai dia bilang orang Kristen yang membakar pasar kita, kata Kaisar Romawi, Kaisar Nero.
Sampai akhirnya itulah jadi alasan untuk menangkap orang-orang Kristen. Akhirnya orang Kristen itu dibuat di Koloseum. Kalau kalian tahu ya Koloseumnya, di Koloseum itu, disitulah orang-orang Kristen dipertontonkan, mereka diberdirikan di Koloseum, bahkan nanti sampai singa-singa itu dibuat di situ, di Koloseum itu. Tapi mereka tetap menjadi orang yang mau memuliakan Tuhan, mau menyembah Tuhan. Sampai akhirnya mereka merelakan diri mereka. Ada yang dimakan singa, bayi-bayinya itu dimakan, sampai mereka ditindas. Tapi mereka tetap mau memuliakan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan orang Romawi itu? Mereka ketawa. Ya, mereka ketawa akan peristiwa itu. Mereka senang. Malah lebih pengen nonton lagi ya. Menonton penderitaan orang-orang Kristen. Itulah yang dialami oleh pengikut-pengikut Yesus. Dan pada akhirnya kayak mana ya murid Yesus itu? Apakah menanggung sesuatu yang sama seperti yang dialami oleh Yesus? Iya ya. Semua para murid Yesus itu semua nyaris mati martir. Bahkan Yohanes Pembaptis itu, Yohanes murid Yesus itu, dia juga mengalami hal yang sama. Ya, dia dibawa, dipanggang di api. Tapi karena belas kasihan Tuhan, dialah satu-satunya murid Yesus yang gak mati martir karena dia punya tugas tertentu yang harus dia kerjakan. Tapi seluruhnya yang lain itu semua mati martir. Misalnya kayak siapa? Kayak Petrus. Petrus itu disalibkan terbalik. Atau kayak Yakobus itu dilempar dari atas sampai mati. Atau kayak Markus. Markus itu dia diseret. Dia diseret sampai dia mati. Diseret pakai kuda dibawa ke batu-batuan. Atau kayak mana murid yang lainnya? Murid yang lain juga mengalami hal yang sama ya. Thomas itu dia ditombak sampai mati. Itu juga yang dialami oleh para misionaris. Misionaris itu mengalami apa yang dialami oleh gurunya. Dia mengalami apa yang dialami oleh Kristus. Itu yang akan dialami oleh para murid Yesus. Dan karena mendengar itu, Petrus itu cukup pengecut. Dia nggak berani. Ya, dia nggak tahu dia sedang ngomong sama siapa, sedang ngomong sama Tuhan yang berkuasa atas hidupnya, yang berkuasa atas dunia ini. Tapi kita harus sadar bahwa dunia ini sangat membenci Kristus. Itu yang buat makanya Petrus itu menolak. Ya, dia menarik Yesus dan menegur dia. Dia marah sama Tuhan Yesus. Maka apa yang dilakukan oleh Yesus? Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, dia lihat murid-muridnya dan dia marah sama Petrus. Apa yang dibilang Yesus? Enyalah iblis, enyalah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya, jadi waktu itu Yesus itu marah sama Petrus karena dia menegur Yesus. Yesus marah, ya, dan ditegur itu semua muridnya dan ditegur itu Petrus. Dan apa yang dibilang Yesus hanyalah iblis. Jadi di sini di momen ini Tuhan Yesus itu dia punya kepekaan rohani yang sangat tajam, jadi dia itu sangat peka sampai ini adalah momen yang mengingatkan kita dengan teks tadi ya yang dibaca tentang peristiwa pencobaan Yesus di padang gurun. Yaitu adalah perkataan yang sama. Ya, hanyalah iblis, pergilah iblis gitu ya. Jadi ada semacam kepekaan yang dirasakan oleh Yesus ya sampai dia tahu bahwa ini ada iblis yang lagi berbicara ya yang lagi make Petrus yang mengaku tadi yang mengaku tapi nggak sungguh-sungguh percaya gitu ya yang berjanji sama Tuhan Yesus tapi nggak sungguh-sungguh mau menepatinya yang mengatakan bahwa dia mau taat sama Tuhan Yesus tapi dia nggak sungguh-sungguh mau menaati ini apalagi ketika ada penderitaan dia langsung akhirnya pergi meninggalkan Yesus yaitu yang dialami oleh Petrus sampai nanti akhirnya di momen Tuhan Yesus itu datang berdua sama Petrus dan Tuhan Yesus sampai nanya kesungguhannya. Petrus, kau sungguh-sungguh nggak ya mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau kok. Aku mengasihi engkau. Sampai Tuhan Yesus tanya lagi, Petrus, kau sungguh-sungguh nggak ya mengasihi aku? Iya, aku mengasihi engkau. Sampai nanti Tuhan Yesus bilang Simon, ya Simon itu nama panggilannya. Ya nama yang nggak banyak orang tahu. Nama akrabnya, nama familiarnya sampai dia sadar gitu ya. Bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mengenali Petrus. Sungguh-sungguh mengasihi Petrus. Sampai nanti akhirnya waktu Tuhan Yesus bilang Simon, Petrus tahu bahwa itu nama akrabnya Petrus, nama akrabnya, dan dia luluh. Dan akhirnya dia bilang, iya Tuhan, kali ini aku mau dengan sungguh. Sampai akhirnya Petrus pun berani mati martir. Dia berani untuk disalibkan terbalik.
Dia nggak mau sama seperti Yesus. Dia bilang, ya jadi ada menurut tradisi Romawi, dia ngomong ke Nero, aku nggak mau, aku tetap mau mati martir untuk Tuhanku, sekalipun kau mau bunuh aku. Tapi karena imanku kepada Kristus, aku nggak mau disalibkan sama seperti dia. Silahkan salibkan aku terbalik. Yaitu menurut catatan orang Katolik. Petrus sendiri yang ngomong ke Nero, aku mau disalibkan terbalik. Aku nggak mau seperti Tuhanku. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Ya. Nah, jadi dari sini, dari omongan Yesus, kita bisa melihat, ya, waktu Yesus menegur para murid dan memarahi Petrus, di sana dikatakan bahwa engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bisa kita lihat ya, bagaimana kerohanian kita, bagaimana kerohanian seseorang, itu bisa dilihat dengan apa yang sering kali dia perbincangkan, apa yang sering kali dia pikirkan ya. Apakah kita menjadi orang yang cukup sering memikirkan tentang Tuhan, memikirkan tentang pekerjaannya? Apakah kita menjadi orang yang cukup sering melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita? Atau enggak ya? Atau kita jangan-jangan hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia? Soal kesenangan kita, kenyamanan kita, soal apa yang bisa kita nikmati, itu ya. Jadi kita bisa melihat ya, bagaimana kerohanian kita, bagaimana kerohanian orang lain, dari apa yang dia pikirkan, dari apa yang dia perbincangkan. Apakah kita mau memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, apa yang dipikirkan Allah mungkin melalui orang lain, melalui tempat kerja kita, melalui pelayanan kita, melalui keluarga kita. Apakah kita memikirkan Tuhan ya? Tuhan untuk boleh hadir mereka rasakan gitu, mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan bekerja. Atau kita hanya memikirkan pikiran manusia yang dangkal itu, yang membenci Tuhan, yang mencintai dirinya sendiri. Itu ya, Dik. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa bahkan para murid sekalipun, yaitu nggak kebal, Dik, dari pencobaan. Makanya Tuhan Yesus bilang, nyala iblis. Ya, bahkan Petrus yang di awal baru ngaku, dia itu nggak kebal. Jadi, karena apa? Karena dia jauh atau bahkan dia lari dari rencananya Tuhan. Hati-hati waktu kita lari dari rencananya Tuhan. Ya di situ iblis lagi siap untuk mencobai kita. Nah, jadi momen ini, momen Yesus menegur Petrus, itu mengingatkan kita sama teks tadi. Peristiwa di padang gurun. Yesus itu dia dicobai 3 kali. Ya, tadi udah Bang bilang, Yesus itu dicobai 3 kali. Yang pertama, itu Yesus disuruh untuk mengubah batu jadi roti. Itu ya. Terus yang kedua, Yesus itu disuruh untuk melompat dari bait Allah. Ya, nanti malaikat-malaikat Tuhan akan menyelamatkan dia itu ya. Terus yang ketiga, Tuhan Yesus itu disuruh untuk menyembah iblis. Biar apa? Biar kemuliaan dunia ini akan dia dapatkan. Perhatikan ini adik. Ini bukan peristiwa sederhana. Oh, segampang itu kok. Ya Yesus tinggal mengusir aja. Nggak segampang itu ya, Dik. 3 peristiwa ini adalah gambaran pencobaan kepada seluruh manusia. 3 peristiwa ini adalah pencobaan atau bahkan kelemahan seluruh manusia yang ada di dunia ini, dan Tuhan Yesus mampu mengatasinya. Jadi itu nggak sesederhana, oh mengubah batu jadi roti, melompat dari bait Allah, menyembah iblis. Oh nggak sesederhana itu ya, cobaan untuk iblis, cobaan untuk Yesus. Nggak sesederhana itu. Tapi Yesus dicobai dengan pencobaan yang akan dialami oleh seluruh dunia. Dan menariknya, Yesus mampu mengatasinya. Apa itu, Bang? Bisa kita bahas satu-satu, jadi. Yang pertama, pencobaan mengubah batu jadi roti. Ini menggambarkan soal ini ya, kebutuhan perut, kebutuhan jasmani. Ini menggambarkan soal kedagingan, hawa nafsu, kayak gitu ya. Ini menggambarkan soal kedagingan, mengubah batu jadi roti. Dan Yesus itu mampu mengatasinya. Apa yang dibilang Yesus? Ya manusia nggak hidup dari roti aja, tapi dari firman Allah. Nah ini menggambarkan soal pencobaan kepada manusia, soal kelemahan jasmaninya, kelemahan dagingnya, soal hawa nafsunya. Itu jadi. Terus yang kedua, Yesus disuruh untuk melompat dari bait Allah. Ini adalah dosa, soal kesombongan rohani.
Ya, karena apa? Karena Yesus nanti dikatakan malaikat-malaikatmu akan menolong engkau sehingga engkau akan dilihat oleh orang lain kemuliaan. Ya, yang kedua, ini soal dosa, kesombongan rohani, kesombongan akan kehebatan kita, kemuliaan kita. Ya, ini soal self-centered, bagaimana akhirnya kita menjadi pusat semesta ini, bukan Tuhan. Terus yang ketiga, Tuhan Yesus disuruh untuk datang menyembah iblis. Ya, biar apa? Biar kekuasaan dunia ini kau dapatkan. Ini apa? Soal power, soal kehebatan dunia, kekuasaan, ya kenikmatan untuk berkuasa. Jadi, ketiga hal ini menggambarkan kelemahan kita sebagai manusia, dan Yesus sanggup mengatasinya. Apa yang bisa kita pelajari dari Yesus? Ya, dari peristiwa ini, setidaknya ada dua hal ya, Dik, untuk mengatasi tadi ya, pencobaan-pencobaan, kelemahan kedagingan, kesombongan rohani, atau bahkan kerinduan untuk power, kekuasaan. Ada tiga hal, Dik. Ada dua hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Tuhan Yesus itu, dia menyadari bahwa dia itu cukup bersama dengan Bapaknya. Ya, dia nggak terprovokasi, Dik. Kadang-kadang kita berpikir, oh kita harus kayak gini biar kau lengkap. Kau harus punya ini biar kau sempurna. Kau harus punya ini biar kayak gini, biar kau nyaman dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tapi Tuhan Yesus itu dia nggak terprovokasi. Dia menyadari bahwa keberadaannya dengan Bapa itu sangat lengkap, sangat utuh. Bisa nggak ya kita menyadari itu? Keberadaan kita di hadapan Tuhan itu sangat sempurna. Keberadaan kita di hadapan Tuhan, kita ini pun sedang mendapatkan anugerahnya Tuhan sebenarnya di dalam keadaan kita masing-masing. Itu yang pertama ya, yang bisa kita pelajari. Tuhan Yesus itu dia nggak terprovokasi. Dia merasakan dirinya itu cukup bersama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan anugerahkan sama dia itu cukup. Terus yang kedua, Tuhan Yesus itu dia komitmen menjalankan kehendak Bapaknya. Ya, makanya sampai dia bilang, "Enyahlah engkau iblis." Ya. Jadi panggilan Yesus itu dia hanya menjalankan kehendak Bapaknya. Lain dari situ enggak. Lain dari situ enggak, aku enggak mau. Jadi itu yang bisa kita pelajari. Yang kedua, khususnya dalam mengatasi pencobaan, komitmen untuk menjalankan kehendak Tuhan, komitmen untuk menjalankan kehendak Bapa. Kalau memang waktu ini, ya masa ini lagi ini yang Tuhan kehendaki, it's okay. Ya aku mau menjalankan kehendak Tuhan. Aku mau menjalankan kehendak Bapa. Maka hati-hatilah ya. Tadi Tuhan Yesus itu dia dicobai 3 kali. Dan makin lama kita merelakan diri kita untuk jatuh ke dalam pencobaan, maka pencobaan itu makin lama makin berat. Makin lama kita merelakan diri kita untuk terus jatuh ke dalam dosa, makin lama dosa itu makin menggerogoti kita. Jadi milikilah sikap seperti Kristus. Mari kita miliki sikap seperti apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ya. Dia langsung menghardik, "Nyala iblis." Langsung dia katakan itu. Dan dia menunjukkan komitmennya untuk menjalankan kehendak Bapaknya. Dan dia bukan memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Dan akhirnya Tuhan Yesus itu kemudian setelah dia menegur Petrus, dia memanggil banyak muridnya dan berkata kepada mereka. Apa yang dikatakan Yesus? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini yang dikatakan ya, Dik. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk mari ya menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Kristus. Bagaimana ini? Bagaimana ini peristiwanya? Tadi kita udah diingatkan ya dari Mazmur 22, dari Yesaya 53 kita diingatkan bahwa ini bukan sesuatu yang mudah. Hanya sekedar memikul salib, oh udah. Oh enggak sesederhana itu ya. Ini adalah ajakan Yesus agar kita merelakan diri kita dipermalukan sama seperti apa yang dialami oleh Yesus. Dan bahkan akhirnya merelakan diri kita disalibkan. Membiarkan dosa-dosa kita disalibkan seperti Kristus. Sampai apa? Ya sampai Yesus itu sama ya. Dia diolok-olok oleh dunia ini. Dia dipermalukan oleh dunia ini. Dia dirajam, dia disiksa, dia mengalami berbagai banyak kesulitan. Tapi apa? Tapi Yesus itu dengan rela hati memikul salibnya di kayu salib. Ada nggak ya kita mau seperti apa yang dilakukan oleh Yesus itu? Merelakan diri kita disalib seperti Kristus. Membiarkan dosa kita disalibkan seperti Kristus. Oh, jadi Bang,
karena usaha kita ya biar kita diselamatkan, bukan karena anugerah Tuhan Yesus. Memang karena anugerah Tuhan Yesus. Memang kita diselamatkan semata-mata karena anugerah Tuhan Yesus, bukan karena usaha kita. Oh, jadi untuk apa bang aku mengorbankan diriku di kayu salib? Itulah bedanya, Dek. Orang Kristen murahan dengan orang Kristen yang mau bayar harga. Bayar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Jangan jadi orang Kristen yang maunya gratis. Biasanya, kalau kita jadi orang Kristen yang hanya maunya gratis, biasanya nggak akan kita hargai itu. Biasanya itu nggak akan kita hargai, nggak akan kita hormati. Yang ada apa? Kita jadi bagian yang ikut mengolok-olok, ikut mempermalukan Kristus. Itu makanya Tuhan Yesus bilang kayak gitu, Dik. Ya, siapa yang mau mengikut aku harus sangkal diri, memikul salibnya dan ikut aku. Merelakan dirinya, menyalibkan setiap dosa, menyalibkan setiap kedagingannya. Bukan biar memperoleh keselamatan, bukan. Tetapi sebagai wujud iman kita untuk membayar pengorbanan Tuhan Yesus. Bayar pengorbanan Tuhan Yesus itu. Berani bayar harga. Itu bedanya orang Kristen biasa, orang Kristen murahan, dengan orang Kristen yang membayar pengorbanan Tuhan Yesus. Itu tandanya dia menghormati pengorbanan Tuhan Yesus. Dia mau sungguh-sungguh mengikuti Kristus. Karena apa? Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Terus di ayat ke-36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Nah, dari sini kita diingatkan ya, kenapa ya? Kenapa ya Tuhan memanggil kita untuk mau bayar harga, membayar pengorbanan Tuhan Yesus itu, bukan menjadi orang Kristen gratisan? Kenapa? Karena agar kita jangan mengandalkan diri kita sendiri. Seringkali ya karena kita mengandalkan diri kita, terlalu mencintai diri kita jadi nggak tahu ya di apa yang paling penting di dunia ini. Seringkali karena kita terlalu mencintai diri kita nggak tahu ya, bahwa kita itu sebenarnya telah dibeli oleh Kristus. Ya, malahan seringkali ya orang di dunia ini dia pengen menyelamatkan nyawanya. Inilah sebagai wujud terlalu mencintai dirinya. Dia hanya mengandalkan pikirannya, dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Akhirnya apa? Dia kehilangan nyawanya. Dia nggak beroleh kehidupan kekal dari situ. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kita mau beroleh hidup, ya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Injil, dia akan mendapatkannya. Kok bisa dapat ya? Kenapa bisa dapat? Ya karena dia merelakan dirinya untuk dipimpin oleh Kristus. Dia nggak menyayangkan dirinya, enggak. Tetapi apa? Dia merelakan dirinya itu untuk dibeli, untuk ditebus oleh Kristus, untuk menjadi milik Kristus seutuhnya. Kenapa ya, Dik? Ya karena apa Tuhan Yesus bilang itu? Ya karena untuk apa kita memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kita kehilangan nyawanya? Untuk apa kita peroleh itu semua? Dari sini